honorer yang saat ini tentunya masih tersisa sekitar 2,3 juta menurut data nasional nih. Jika menyandingkan perkiraan jadwal pendaftaran dan dilema 2,3 juta guru honorer daftar P3 2023 atau pasrah dan jadi ASN paruh waktu. Nah, ini teman-teman semua sudah terdengar santer kabar bahwasanya ada kabar ada P3K paruh waktu. Oke. Nah, ini teman-teman semua tentunya akan jadi pilihan bagi teman-teman guru honorer yang di sini ternyata sampai 2,3 juta ya. Kira-kira nanti pilihannya akan seperti apa. Oke. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai teman-teman semua. Pemerintah memastikan akan melakukan rekrutmen CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering kita sapa dengan P3K untuk tahun ini ya. Nah, teman-teman sudah tahu bahwasanya saya juga pernah membahas di channel saya ini ya untuk video sebelumnya bahwasanya perekrutan untuk CPNS ataupun P3K nanti timeline-nya bulan Agustus ya. Entah itu mau tepat waktu atau mundur kita tidak tahu ya. Jadi dijadwalkan sejauh ini Agustus nantinya. Hingga hari ini Panselnas CSN belum merilis jadwal pendaftaran dan tahapan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Ya, khusus seleksi P3K, pendaftaran biasanya dilakukan sudah melewati pertengahan tahun ya. Pendaftaran guru 2022 misalkan dibuka di bulan Oktober. Nah, itu kemarin di bulan Oktober ya untuk tahun kemarin ya. Dilanjutkan seleksi administrasi, pengumuman seleksi administrasi masa sangga, jawab sangga, dan pengumuman pasca sangga pada November 2022. Pelaksanaan seleksi kompetensi ini dilakukan Desember kemarin ya, dilanjutkan beberapa tahapan berikutnya. Pengumuman final hasil seleksi sudah masuk di Januari 2023 ya. Sekalipun itu adalah tahun anggaran 2022, tentunya teman-teman semua ini dapat SK-nya di 2023. Sementara dalam naskah rancangan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU-SN tercantum rencana pemerintah mengangkat sisa tenaga honorer ini teman-teman semua ya menjadi PPPK paruh waktu. Nah, ini teman-teman kira-kira bedanya apa dengan full time ya. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pemberdayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Alek Denny menyebut jumlah sisa honorer terverifikasi dalam database BKN ini mencapai 2,3 juta ya. Dengan dialihkannya sisa honorer yang mencapai 2,3 juta menjadi P3K paruh waktu, maka per November 2023 sudah tidak ada lagi tenaga non-ASN karena semuanya sudah berstatus ASN jenis baru ya. Kemudian anggota panitia kerja atau Panja RUU-ASN Komisi 2 DPR Guspardi Gaus mengatakan RUU-ASN ditargetkan disahkan menjadi undang-undang sebelum anggota DPR masuk masa reses yang dimulai 14 Juli 2023. Tentunya target pengesahan RUU-ASN menjadi undang-undang tersebut memperhitungkan tenggang waktu penghapusan honorer ya. Dengan kata lain, diharapkan 2,3 juta guru honorer ini, 2,3 juta honorer ya, bukan guru saja ya. Ini sudah menjadi ASN P3K paruh waktu sebelum November 2023. Kemudian daftar P3 full time atau pasrah jadi P3K part time. Nah, ini pilihan untuk teman-teman honorer yang saat ini tentunya masih tersisa sekitar 2,3 juta menurut data nasional nih. Jika menyandingkan perkiraan jadwal pendaftaran dan tahapan seleksi P3K full time dengan target pengangkatan honorer P3K part time, maka non-ASN yang ingin mendaftar seleksi P3K untuk 2023 ini menjadi bingung. Misal, hingga masa pendaftaran P3 full time belum ada pengangkatan jadi P3 paruh waktu, apakah honorer yang datanya sudah masuk dalam daftar calon P3 paruh waktu boleh ikut mendaftar seleksi P3 full time? Nah, ini ya. Atau namanya dicoret dari daftar honorer calon P3 paruh waktu jika ikut mendaftar seleksi P3K full time. Ini juga jadi dilema teman-teman semua yang saat ini masih berstatus honorer ya tentunya ya. Nah, ketika namanya sudah tercantum menjadi
P3K part-time. Nah, ketika belum adanya pengangkatan resmi, terus kemudian ada seleksi untuk pengangkatan P3 full-time, maka apakah boleh yang kira-kira yang part-time ini mendaftar dulu di seleksi P3K full-time, ya? Nah, ini yang ditakutkan adalah ketika dia mendaftar nanti dicoret namanya ya, untuk calon P3 paruh waktu itu. Jika ternyata ketentuannya harus dicoret, maka pasti muncul dilema. Nah, ini teman-teman semua. Tapi ikut mengincar kursi P3 full time dengan menghadapi resiko gagal seleksi atau pasrah beralih status menjadi P3K part time. Misal, pendaftaran P3 full time itu 2023, pendaftaran P3 full time itu 2023 dilakukan setelah ada pengangkatan P3K part time. Apakah boleh honorer yang sudah diangkat menjadi P3 jenis baru itu ikut mendaftar seleksi P3K full time? Nah, ini jika ternyata tidak boleh, maka lagi-lagi honorer yang sudah menjadi P3 part time ini jika ternyata tidak boleh, maka lagi-lagi honorer yang sudah menjadi P3K part-time tetapi ingin mengejar status P3 part-time, ya, dihadapkan pada pilihan sulit. Haruskah, ini bukan part-time, harusnya full-time ya. Nah, dihadapkan pada pilihan sulit, haruskah melepas kambing yang sudah di kandang demi mengejar sapi yang masih liar. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Yang pasti 2,3 juta guru honorer, bukan guru saja ya, masih harus menunggu kepastian apakah benar nantinya mereka diangkat menjadi P3 paruh waktu atau part-time seperti yang tercantum dalam naskah rancangan undang-undang ASN. Jika hal itu sudah pasti, para honorer juga harus menanti rilis jadwal dan aturan main seleksi P3K 2023. Nah, ini teman-teman semua. Jadi ini rencananya dalam RUU ASN ada dua jenis P3K. Yang pertama adalah full time, yang kedua adalah part time ya. Nah, yang paruh waktu. Nah, ini tentunya ditujukan untuk teman-teman yang tentunya masih berstatus honorer atau tenaga honorer. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu memberikan informasi. Selamat pagi, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.